Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia, mahasiswi Universitas Nasional, Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Memberikan Pelayanan Publik pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Judul proposal skripsi saya yaitu Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Memberikan Pelayanan Publik pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Pada proposal saya terdiri dari 3 bab, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Diawali pada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 sampai saat ini. Pandemi COVID-19 memberikan perubahan dalam dunia birokrasi. Terdapat 2 fokus utama dalam melakukan perubahan birokrasi pada masa pandemi COVID-19 menuju new normal, yakni pada masa dimensi perubahan institusi atau organisasi yang melihat pada kekuatan organisasi dalam melakukan perubahan, serta dimensi perubahan sistem kerja, termasuk dalam perilaku atau kebiasaan pegawai aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik normal menuju new normal. Kebijakan pemerintah dalam aspek birokrasi mampu untuk beradaptasi dan merespons perubahan yang terjadi dalam segala kondisi. Kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik di tengah pandemi harus tetap produktif. Hal ini karena peran aparatur publik menjadi sorotan penting dalam memastikan kesinambungan pelayanan publik tersebut. Saat pandemi COVID-19 di Kecamatan Tajurhalang mengalami perubahan sistem kerja karena menyesuaikan dengan arahan pemerintah Kabupaten Bogor seperti bekerja dari rumah secara daring dan diberlakukannya 25% maksimal staf yang bekerja dari kantor. Lalu, adapun fenomena pandemi COVID-19 yang mengharuskan segala sektor pelayanan publik mengalami perubahan. Tak terkecuali di Kecamatan Tajurhalang sekalipun, seperti ketidaksesuaian pegawai yang hadir dengan jumlah yang seharusnya ditetapkan, yaitu 25% dari jumlah keseluruhan pegawai, belum optimalnya pemanfaatan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia, serta pegawai yang hadir tidak sesuai dengan penyesuaian waktu kerja yang telah ditetapkan. Adapun rumusan masalah penelitian, 1. Bagaimana kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. 2. Apakah faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor? Serta tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Serta yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Adapun kegunaan penelitian secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi pihak Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dalam mengevaluasi kinerja pegawai. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan referensi bagi pembaca yang memiliki kesamaan topik pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 dan sebagai perbandingan dalam sumber informasi pada penelitian selanjutnya. Kegunaan penelitian secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa maupun mahasiswi untuk menambah referensi sumber yang berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu politik dan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pelayanan publik selanjutnya. Selanjutnya, pada bab 2, kajian pustaka, yakni
penelitian terdahulu yang relevan. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Namun, terdapat persamaan penelitian dan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilakukan penulis ialah sama-sama mengkaji topik kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik pada suatu birokrasi pemerintahan. Sedangkan yang berbeda ialah penggunaan teori dalam penelitian ini menggunakan teori Bernardin dan Russell karena teori ini memiliki pengertian yang luas dan spesifik sehingga cocok dalam penelitian ini. Perbedaan selanjutnya ialah lokasi penelitian, yang mana setiap daerah memiliki budayanya yang berbeda. Pada kajian teori, terdapat kinerja, aparatur sipil negara, dan pelayanan publik. Kinerja menurut Bernardin dan Russell dalam buku Kinerja Pegawai memberikan definisi kinerja sebagai aspek yang ditekankan, yakni pada outcome atau dari hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas telah dijalankan selama kurun waktu tertentu. Indikator kinerja yakni kualitas, kuantitas, perilaku, tanggung jawab, disiplin, dan kemampuan. Aparatur sipil negara menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya, pelayanan publik. Menurut Lijan Sinambela dalam bukunya Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi, ialah suatu pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah menjadi serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, negara didirikan oleh publik atau masyarakat tentu saja dengan tujuan supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kerangka berpikir. Identifikasi masalah yang terdapat dalam kerangka berpikir ada 3, yakni ketidaksesuaian pegawai yang hadir dengan jumlah yang seharusnya ditetapkan, yaitu 25% dari jumlah keseluruhan pegawai, belum optimalnya pemanfaatan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia, pegawai yang hadir tidak sesuai dengan penyesuaian waktu kerja yang telah ditetapkan. Untuk itu, melalui keputusan Bupati Bogor nomor 443 tentang perpanjangan kedua pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar praadaptasi kebiasaan baru coronavirus 2019 atau COVID-19, penulis menggunakan indikator kinerja menurut teori kinerja Bernardin dan Russell serta teori pelayanan publik menurut Lijan Poltak Sinambela. Kemudian nantinya analisis kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 dapat tercapai atau tidak tercapai. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk mengkaji, mendeskripsikan, menganalisis data, serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya, penentuan informan. Informan merupakan seseorang yang dapat memberi informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purpose sampling. Artinya, teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya, menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dan teknik pengolahan datanya menggunakan editing atau pemeriksaan data, klasifikasi, serta kesimpulan.
Lalu, untuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir itu lokasi penelitian serta jadwal penelitian. Lokasi penelitian merupakan sumber untuk memperoleh data maupun informasi dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Kecamatan Tajuralang, Kabupaten Bogor yang terletak di Jalan Manunggal nomor 1, Kecamatan Tajuralang, Bogor. Jadwal penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.